ya jika misalnya ada peserta yang keluar masuk dan kemudian ada beberapa yang tidak bisa masuk, itu kemudian biasanya ngechat kami, itu maaf kami tidak bisa fasilitasi. Jadi intinya kita membatasi atau akun ini terbatas untuk 100 orang. Terus selanjutnya, bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat, tentu diwajibkan agar menyesuaikan nama profil sesuai dengan nama yang diisi pada daftar hadir peserta, karena teman-teman akan teman-teman di Logov terutama akan melihat konsistensi para peserta mengikuti webinar kita malam hari ini. Terus yang keempat, setelah webinar berlangsung, untuk menjaga kelancaran webinar, fitur mikrofon peserta itu akan kami kunci dalam posisi mute, sehingga peserta itu tidak akan bebas untuk unmute sendiri. Selanjutnya daftar hadir peserta itu akan dibagikan beberapa kali mulai setelah webinar berlangsung, dan form pendaftaran itu akan ditutup setelah webinar telah berlangsung setidaknya 1 jam. Ketika penyaji menampilkan bahan presentasi, peserta diharapkan dapat menjaga kebersihan layar dari coretan dalam bentuk apapun. Nah, ini salah satu yang penting juga, pertanyaan itu dapat disalurkan melalui website sli.do dengan memasukkan event code Logov Digital Marketing, atau melakukan raise hand jika ingin bertanya langsung. Kalau misalnya nanti dipersilahkan, nanti kami akan unmute. Mungkin saya kasih sedikit ilustrasi untuk menggunakan sli.do biar kita tidak ini. Sorry. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik sli.do, bisa pakai browser apapun. Bapak Ibu tinggal ketik sli.do dan masukkan namanya, masukkan event code-nya tadi. Logov Digital Marketing. Enter. Nanti tidak usah bikin akun atau segala macam, nanti di sini tinggal langsung masukkan event code-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa langsung memberikan pertanyaan melalui media ini. Jadi misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaannya, dan mohon di-mention juga namanya biar kami bisa deteksi untuk kemudian misalnya ada feedback atau segala macam. Baik, yang terakhir dari webinar rules, pemberian e-sertifikat yang saat ini ada hanya berlaku bagi peserta yang mengisi daftar kehadiran dan mengikuti webinar secara penuh. Dan mohon dicatat bahwa panitia berhak menentukan sepenuhnya pemberian e-sertifikat. Jadi kita tidak melayani diskusi, misalnya ngotot misalnya untuk meminta sertifikat. Oke, selanjutnya saya masuk ke CV narasumber. Di sini tadi saya sudah mention ada Mas Bayu Andi Bayu Indra, MBA. Beliau merupakan Head of Marketing and Promotion dari NAM-Air. Interest-nya beliau itu di marketing plan, social media marketing, e-commerce, strategic planning, digital marketing, branding, dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Di sini beliau berkenan untuk men-share kontaknya. Silahkan kalau misalnya nanti ada perlu berhubungan dengan Mas Bayu. Pendidikan terakhir, MBA, spesifik di marketing di program MBA-nya FEB UGM, di mana pengalaman kerja dan achievement beliau untuk sekarang itu, sebagaimana yang kita tadi lihat, ada dari PT NAM-Air sebagai Head of Marketing and Promotion, ada beberapa achievement di situ. Bapak Ibu bisa lihat, 2016-2017 juga masuk di Tiger Airways, merupakan marketing communication specialist, dan di 2015 di 2016 itu sebelumnya beliau di PT Garuda Indonesia yang posisinya ada di marketing communication executive untuk region 4. Ada beberapa achievement di NAM-Air saat ini dan PT Garuda, Bapak Ibu bisa lihat, dan intinya sebenarnya Mas Bayu ini banyak memberi insight terkait bagaimana optimalisasi sosial media dalam melakukan sales. Jadi ini kemudian menjadi salah satu topik yang kita ingin bicarakan dan ingin kita share ke teman-teman Bapak Ibu sekalian.
berhubung juga Mas Bayu ini kemarin ngasih kita lampu hijau bahwa oke, kita akan beliau akan menyempatkan waktu untuk sesi 1 kali di Logo Syllabus. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa tetap mengikuti webinar kali ini. Akan ada banyak insight dari Mas Bayu karena ini spesifik bidangnya bidangnya banget lah Mas Bayu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Bayu. Silakan. Ya, makasih Mas Afif. Jadi selamat malam teman-teman semua. Di sini saya mungkin kita mungkin saling sharing saja tentang apa yang saya ketahui dan pernah lakukan dan sampai sekarang masih lakukan di beberapa perusahaan, termasuk terakhir ini 6R. Jadi sebenarnya disclaimer dulu, mungkin saya hadir pada malam hari ini itu bukan sebagai representatif dari 6R, tapi sebagai pribadi saya sendiri saja. Jadi apapun yang keluar atau statement yang keluar dari saya pada malam hari ini tidak mewakili dari perusahaan tempat saya bekerja. Seperti tadi yang Mas Afif udah sampaikan, jadi saya kerja di bidang marketing itu sebenarnya sudah dari 2014 sampai sekarang. Kebanyakan kerjanya di aviasi, penerbangan, dan beberapa kali mendapatkan banyak insight-insight tentang marketing, apalagi di dunia penerbangan. Dan sebelumnya, saya mau juga sharing ya mungkin ya. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa digital marketing itu adalah suatu hal yang solve the problem when we want to increase the sales. Tapi yang perlu diingat sebenarnya adalah digital marketing itu adalah tools kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kita harus balik ke fundamentalnya dulu. Nah, makanya mungkin kalau di bagian-bagian pertama ini kita nggak langsung praktek, tapi mungkin bahas sedikit tentang fundamentalnya dulu mungkin. Yang saya yakin teman-teman juga mungkin banyak di sini udah paham banget. Oke, yang pertama itu kalau di digital marketing, dan dimanapun sih, baik above the line maupun below the line, itu kita harus segmenting dulu, targeting sama positioning. Maksudnya apa? Jadi kan ada banyak sekali platform hari ini muncul kan, kayak TikTok, terus Instagram, Facebook, Pinterest, dan sebagainya. Nah, banyak perusahaan atau banyak teman-teman yang memulai usaha, itu kan bingung, karena kan keterbatasan dana dan sebagainya untuk kemudian mengelola semua channel itu. Nah, makanya di sini kita perlu untuk segmenting, targeting, sama positioning-nya. Maksudnya gimana? Jadi, pertama itu kita menganalisis, atau misalnya teman-teman punya bisnis hijab misalnya. Nah, teman-teman di sini lihat dulu nih, pangsa pasar atau segmen customer-nya itu kebanyakan main di daerah mana sih? Nah, misalnya, main di platform mana misalnya. Misalnya kebanyakan main di Instagram, atau kebanyakan main di Facebook, atau kebanyakan main di TikTok. Nah, itu berdasarkan segmenting, targeting, sama positioning-nya. Jadi, teman-teman memilih tuh target market yang mana yang pertama kali teman-teman akan garap. Atau kayak misalnya di umur sekian sampai sekian, itu ternyata orang kebanyakan main di Instagram misalnya. Nah, teman-teman bisa main di Instagram, kayak gitu. Begitu juga dengan demografi dan sebagainya. Mungkin ke belakang kita akan membahas lebih detail. Kalau ini sih cara saya pribadi ya. Jadi kalau di company, di perusahaan saya itu menerapkan kayak ada primary data, kemudian secondary data. Tapi ini tuh untuk skala yang besar mungkin ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini konteksnya adalah UMKM,
teman-teman bisa lihat, misalnya saya mau jual jilbab misalnya. Nah, saya lihat tuh behavior dari target market, misalnya ibu-ibu, saya mau incar ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu ini itu kebanyakan main di mana sih? Misalnya ada yang di Facebook kah, atau yang di Instagram kah, kayak gitu. Saya biasa itu mengajak teman-teman yang UMKM itu, ayo kita coba analisis atau amati dulu sekeliling, kayak mainnya apa, terus dia kebanyakan suka konten-konten apa, kayak gitu. Nah, ini sedikit saja kalau yang secondary data itu saya mengambil dari beberapa sumber, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Terus ini saya skip aja. Nah, sebenarnya customer journey map ini untuk skalanya, misalnya teman-teman sini kebanyakan UMKM misalnya, atau mau buka bisnis misalnya. Ini sebenarnya penting, cuman bisa dilakukan di kemudian hari kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, aduh, terlalu banyak nih, saya harus pikirkan sebelum saya nanti tidak mulai-mulai kalau misalnya saya terlalu banyak memikirkan. Jadi sebenarnya singkat saja, kalau customer journey map ini tuh sebenarnya kayak ngebantuin kita untuk menganalisis poin-poin mana aja sih yang kita perlu maksimalkan, kayak gitu. Uh, nah, teman-teman bisa langsung scan ini barcode-nya untuk download guideline-nya. Nah, itu saya bikin guideline yang sebisa mungkin atau sesederhana mungkin untuk dipahami, kayak gitu. Nah, gambaran besarnya digital marketing sebenarnya seperti ini, jadi luas banget. Mungkin saya zoom ya. Jadi untuk secara garis besar sebenarnya digital marketing itu ada social media marketing, search engine marketing, sama SEO, search engine optimize. Jadi apa bedanya? Mungkin ntar kita akan membahas lebih lanjut. Tapi kebanyakan kalau misalnya UMKM itu mainnya di social media marketing dulu sebelum masuk ke SEO atau SEM. Nah, apa bedanya kalau SEO sama SEM? Kalau misalnya pernah misalnya teman-teman pernah nge-search di Google misalnya. Nah, muncul kan ada yang paling atas itu terus ada tanda ad-nya, itu artinya SEM. Nah, kalau untuk yang baru tuh di bawah-bawahnya tuh yang SEO. Nah, itu algoritmanya Google makin ke sini itu makin cuan oriented, money oriented gitu. Jadi mereka bahkan setting, jadi teman-teman di SEO ini tuh sebenarnya kadang-kala suka kebingungan dengan algoritma terbarunya dari Google, karena Google sendiri itu sebenarnya setiap minggu itu ganti, kata teman saya yang di Traveloka, CEO Optimize-nya Traveloka. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang SEO, ini ada banyak source sebenarnya, bisa dicari di sini. Mungkin ini ntar teman-teman panitia juga akan bagikan slide presentasinya, jadi bisa langsung kalau misalnya mau didalami. Nah, sebenarnya ini juga SEM. SEM itu yang tadi kebanyakan sekarang itu orang berkiblatnya di Google, karena based on riset 98% digital marketing di dunia itu dikuasai oleh Google. Nah, di Google sendiri dia itu kayak kan kalau SEO kita gratis sebenarnya. Kita cuma optimize gimana caranya biar search engine ini ngebaca konten kita, biar konten kita itu di peringkat pertama atau di halaman pertama. Nah, kalau untuk SEM sendiri itu kita harus bayar ke Google untuk berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, dari situ kita akan ditagih berdasarkan dua tipe penagihan. Jadi ada pay per click sama cost per mile. Kalau pay per click ini sederhananya kayak satu kali klik itu kita akan kena berapa gitu. Misalnya $1 misalnya. Kalau cost per mile itu kita ditagihnya berdasarkan 1.000 orang yang melihat iklan kita, kayak gitu. Nah, ini juga jadi kan ini sebenarnya sistemnya lelang. Jadi siapa yang berani budgetnya paling banyak, dia yang kemungkinan paling sering muncul, kayak gitu. Nah, ini metode ini pun sebenarnya
nggak ada yang lebih bagus di antara yang lainnya, semua sama-sama bagus tergantung dari goals dari campaign yang kita ingin lakukan. Misalnya kalau pay per click itu kebanyakan untuk orang campaign-campaign yang ingin mencari conversion atau sales. Nah, kalau cost per mile itu kayak dia lebih ke brand awareness. Jadi misalnya $5 kita akan ditagih $5 untuk 1.000 impression yang lihat kayak gitu. Nah, terus kalau mungkin teman-teman di sini juga ada yang familiar dengan kata-kata impression atau reach. Jadi sebenarnya impression itu kayak berapa kali konten kita dilihat, reach itu berapa orang yang melihat konten kita. Jadi bisa aja satu orang, satu reach itu melihat misalnya 5 kali. Nah, itu dihitung 5 impression. Tapi satu reach, kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nih udah punya brand yang sudah well known, nah ini teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan Google Knowledge Board namanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman klik brandnya teman-teman, ada tuh muncul di samping kanan kalau di desktop ya. Nah, kita itu bisa kalau paling bawah ini teman-teman bisa lihat ini, yang ini, claim this knowledge panel. Nah, ini tuh berguna untuk mendaftarkan bahwa akun teman-teman itu representatif dari brand tersebut. Misalnya kalau saya misalnya 6R nih. 6R saya klaim the knowledge board-nya, itu ntar saya bisa mengatur apa aja sih yang akan saya tampilkan ketika orang mencari 6R kayak gitu. Dan ini pun sangat-sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan SEO sebenarnya. Karena kan sebenarnya Google makin ke sini tuh makin untuk memerangi hoax juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita udah daftarin brand kita, kecil kemungkinan ada website lain yang akan muncul yang kalau misalnya orang cari atau ketik brand kita misalnya 6R atau misalnya Starbucks misalnya. Nah, itu ntar biasanya yang paling atas muncul itu adalah akun resmi dari atau website resmi dari brand tersebut. Kayak gitu. Itu fungsinya sih. Nah, terus social media marketing sebenarnya banyak. Nah, ini ada beberapa. Untuk hari ini kita akan fokus ke Facebook Ads sama Google Analytics. Karena menurut saya pribadi sih itu yang paling nendang untuk saat ini. Maksudnya perpaduannya. Sebenarnya banyak yang lain juga, cuman kita fokus ke 2 tools itu dulu kali ya. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan sharing tentang ini, apa itu paid media, own media, sama earned media sebenarnya. Jadi, kalau misalnya paid media itu kayak kita bayar ke platform misalnya untuk mempromosikan produk atau brand kita, kayak gitu. Kita juga bisa sih melakukan A/B testing di channel-channel tersebut, kayak gitu. Contohnya itu television ads, radio, direct email, social media ads, dan sebagainya. Dalam sebenarnya ini saya percepat aja kali ya. Ini tuh bisa ntar teman-teman baca. Terus kalau on media itu kayak media channel yang kita bisa kontrol. Misalnya kayak akun official kita misalnya atau website kita itu kan semua konten-kontennya kita bisa kontrol. Nah, kalau untuk earn media itu kayak komen-komen atau segala sesuatu yang nggak bisa kita kontrol di dunia digital. Misalnya kayak komen-komen. Jadi kan kalau kita bikin konten itu jatuhnya on media nih. Kita bisa bikin konten sebagaimana yang kita mau. Yang kita nggak bisa kontrol itu namanya earned media. Jadi kayak komen-komen, like, share, dan sebagainya itu yang nggak bisa dikontrol. Distribution juga itu penting dalam digital marketing ya. Jadi kayak percuma aja konten kita misalnya bagus tapi distributionnya jelek misalnya. Jadi kadang ada orang yang bilang bahwa content is a king, distribution is a queen. Nah, ini juga ada beberapa yang teman-teman ntar bisa langsung scan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar CRM,
itu HubSpot ada yang gratisan juga, itu bisa sangat membantu juga ketika teman-teman punya website untuk kemudian diterapkan di situ. Digital funneling mungkin singkat aja ya. Jadi digital funneling ini kayak kita kayak corong-corong gitu, kayak step-step gitu, gimana caranya alur dari customer. Kayak pertama kali itu gimana sih meningkatkan awareness? Oh, kita pakai social media marketing, search engine marketing, terus social media content dan sebagainya. Terus misalnya kalau di tahap consideration kita bisa bagi-bagi ebook atau case study, webinar atau slide share kayak gitu. Nah, yang di bawahnya ini kayak impression, CTR, attention minute dan lain-lain itu kayak matriksnya untuk mengukur seberapa bagus di tahap itu kayak gitu. Kalau misalnya makin ke sini misalnya makin detail kayak gitu. Nah, ini itu matriks-matriksnya ada di bawah sini, teman-teman bisa kemudian ntar baca. Kayak kalau CAC itu kayak customer acquisition cost, kayak jumlah yang kita keluarkan untuk menggrab satu orang customer kayak gitu. Ini tuh biasanya diterapkan juga di startup sih. CAC-nya berapa, terus conversion rate-nya berapa kayak gitu. Ini bisa ntar dibaca. Terus kalau jadi ada juga namanya Pyramid Matrix. Ini tuh untuk menganalisis corong-corong yang tadi itu udah seberapa bagus sih atau udah seberapa efektif sih. Nah, ada beberapa tahap, ada 5 tahap di sini, acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Sama kayak tadi di bawahnya itu adalah matriksnya untuk mengukur seberapa bagus kita di setiap tahap tersebut. Ini adalah tampilan dari Google Analytics sebenarnya. Ntar kita akan bahas. Jadi sebenarnya kalau di Google Analytics itu kita bisa tahu banyak hal yang kemudian akan mempengaruhi strategi kita dalam berjualan misalnya, atau strategi kita dalam memposting sesuatu kayak gitu. Nah, terus ini hasil riset sebenarnya, riset dari kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mentargetkan orang-orang atau misalnya kayak case tadi misalnya saya mau jual jilbab. Nah, target market saya itu umur 30 sampai 49 tahun. Saya harus main di mana nih? Nah, ini bisa lihat di sini nih sebagai referensi. 86% itu kebanyakan itu main di Facebook. Terus untuk anak-anak muda yang 18 sampai 25 tahun itu mainnya di Instagram kebanyakan kayak gitu. Bisa dilihat juga. Terus ini adalah referensi taktik yang bisa kita gunakan. Saya percepat aja. Ntar teman-teman bisa dapat materi ini. Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini sebenarnya saya membagi langsung aja kali ya. Saya membagi beberapa bagian. Yang pertama mungkin di tahap ini adalah riset dulu. Oh iya, sorry sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh gitu. Maunya interaktif saja, Bay. Oh iya Kak, enggak apa-apa Ji. Oke. Oke, mungkin kalau di pertengahan nanti Mas Bayu ini akan masuk ke praktek. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai konsep atau apa, mungkin karena ini dikit bisa raise hand, bisa mungkin lebih banyak raise hand atau menggunakan sli.do tadi. Semoga ini ya nanti untuk mekanisme pertanyaan diskusi sli.do juga akan di-share oleh teman-teman panitia. Mungkin kalau tidak ada langsung lanjut saja. Ya, Mas Afif, ini saya Mas Afif. Kak Afif, ini muncul nih yang saya share screen. Yes. Nah, pertama-tama sebenarnya mungkin teman-teman kalau misalnya mau buat iklan di Facebook itu bikin akun iklannya. Tapi yang pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah membuat fanpage kayak halaman utama gitu. Misalnya
Jadi karena ini adalah akun dummy ya, jadi mohon maaf kalau misalnya data-datanya itu masih terbatas. Jaringan saya agak-agak ini. Sambil menunggu mungkin saya akan menjelaskan ini dulu kali ya. Nah, jadi untuk saat ini kita akan belajar soal riset kompetitor dulu. Misalnya teman-teman pernah buka di beranda Facebook-nya, kemudian tiba-tiba melihat iklan, itu teman-teman bisa analisis kenapa sih saya melihat iklan ini. Kayak centang ada titik 3 gitu, terus titik mengapa saya melihat iklan ini. Nah, pengaturan-pengaturan ini yang bisa teman-teman terapkan juga di akun iklannya nanti. Terus juga kalau misalnya teman-teman butuh referensi soal iklan, teman-teman bisa lihat di Facebook Ads Library. Jadi sebenarnya Facebook itu juga menyimpan mengarsipkan iklan-iklan yang sudah pernah ditayangkan atau saat ini ditayangkan. Kayak misalnya karena kompetitor misalnya lagi iklan apa sih kayak gitu, itu tuh bisa dilihat di Facebook Ads Library. Teman-teman bisa langsung klik di sini Facebook nah ini Facebook Ads Library muncul nggak? Muncul Kak Afif? Enggak. Enggak ya? Oh, sorry. Nah ini teman-teman bisa googling Facebook Ads Library, terus tinggal ketik di sini. Misalnya saya mau lihat iklannya AirAsia misalnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini AirAsia Indonesia misalnya yang ini, terus diklik lah. Nah kita bisa lihat nih iklannya kompetitor kita itu mainnya di mana aja sih kayak gitu. Oh ternyata dia main di Facebook, main di Instagram, main di Audience Network sama Messenger. Jadi iklan yang ini itu muncul di Facebook, di Instagram. Ini kalau Audience Network ini kayak website-website yang terafiliasi dengan Facebook untuk menampilkan iklan, macam Google AdSense gitu, kayak gitu. Terus di Messenger juga kayak gitu. Nah, ntar kita akan belajar tentang kapan sih kita harus menampilkan apakah kita harus menampilkan di semuanya atau enggak gitu. Itu balik lagi ke target market kita misalnya. Jadi kalau misalnya target market kita itu mainnya di Instagram aja, ya udah kita placement-nya itu ntar disetting di Instagram. Kalau misalnya main di semuanya juga ya nggak apa-apa, monggo kita bisa. Nah ini tuh bisa jadi referensi juga, misalnya oh copywriting-nya gimana sih gitu. Terus apa sih yang sedang dia galakkan atau apa sih yang dia sedang kampanyekan kayak gitu. Ini salah satu yang berguna Facebook Ads Library untuk tempat kita meriset kompetitor kita. Terus kemudian misalnya nih teman-teman sudah punya fanpage seperti ini. Misalnya karena saya men-set akun saya itu jadi akun pengiklan di Elora Kreatif. Jadi ini juga sekali lagi nih akun dummy. Jadi teman-teman pertama kali itu bisa buat official fanpage-nya teman-teman, brand-nya teman-teman misalnya. Biasanya kalau misalnya untuk skala perusahaan itu biasanya sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bikin fanpage, itu bisa langsung ke Facebook terus Ads Manager. Nah, disinilah tempat kita untuk membuat iklan sebenarnya. Sorry, baik. Ini Ya, Kak. modelnya interaktif, nggak apa-apa lah.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Eh, yang fanpage itu seperti yang page ya kalau di Facebook. Kalau misalnya akun Benar, biasa misalnya. iya betul Kak. Oh betul, oke. Jadi kita harus punya itu dulu buat Facebook Ads. Iya, heeh. Oke. Karena itu akan terafiliasi ke akun iklan tak, kayak gitu. Nah, misalnya nih, teman-teman juga misalnya teman-teman punya bisnis, kemudian teman-teman minta seseorang untuk menjadi admin misalnya, atau menjadi editor, atau menjadi uh, yang tugasnya untuk melakukan mengiklankan sesuatu. Nah, sebenarnya itu teman-teman di mana di fanpage itu bisa mengatur ininya, role-nya masing-masing. Itu kalau nggak salah di sini pengaturan, terus nih peran halaman. Jadi teman-teman bisa memberikan si ini pengiklan misalnya, atau misalnya dia sebagai apa gitu, dia sebagai editor atau apa. Ini tuh kalau untuk bagi perusahaan ya biasanya tuh kan kita hire agency atau hire vendor. Misalnya vendor digital kita itu kita set sebagai pengiklan, terus untuk yang bikin-bikin konten itu kita set sebagai editor misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita masih punya kontrol, admin itu masih punya kontrol sepenuhnya untuk halamannya. Misalnya ketika kontraknya sudah habis, misalnya atau orangnya sudah pergi, kita bisa langsung revoke hapus ininya kayak gitu. Tapi kalau dari fanpage-nya sendiri, bikinnya gimana, Bay? Ini Kak, yang di new itu. Bentar. Eh, Sorry, Bapak Ibu juga kalau misalnya ada mau pertanyaan atau mau berinteraksi, mungkin karena Alhamdulillah ini tidak terlalu banyak ya pesertanya, mungkin bisa langsung join saja kalau ada yang mau ditanyakan. Kita ya mengikuti permintaannya Mas Bayu, kita modelnya interaktif saja. Nah, di sini Kak. Jadi bisa kita bisa buat fanpage-nya di sini kayak halaman. Nah, terus tinggal di next 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 saja gitu. Nah, cara untuk mengatur akun pengiklannya tuh dengan kayak tadi. Jadi sebenarnya kita bisa amannya. Jadi kan sebenarnya akun iklan itu sebenarnya bisa banyak. Tujuannya dibuat banyak. Salah satunya itu misalnya ketika akun iklan yang A diblokir, kita masih bisa beriklan dengan akun yang lain seperti itu. Macam-macam alasannya diblokir. Salah satunya itu misalnya karena nggak bayar misalnya, atau ada tunggakan dan ternyata kartu kreditnya itu udah diblokir misalnya. Itu tuh ada yang kayak gitu case-nya. Terus kita ke Ads Manager ya. Nah, di Ads Manager ini sebenarnya kita juga bisa meriset soal interest atau minat dari orang-orang. Jadi misalnya saya mau jualan jilbab, terus saya mau lihat nih audiens yang banyak like yang suka jilbab itu di fanpage-nya apa aja sih kayak gitu. Nah, teman-teman bisa langsung ke di sini yang titik ini, terus kemudian di insight pemirsa. Kalau bahasa Inggrisnya audience insight. Ini kalau ada pertanyaan boleh langsung. Nah, misalnya kita pilih Indonesia atau Makassar misalnya. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini. Terus misalnya saya mau jualan misalnya baju muslim atau apa ya? Ya udah baju muslim. Soalnya saya biasanya tiket pesawat ya. Afif Koir Anwar mungkin mau nanya. Boleh. Nah, bentar di sini di bagian suka halaman. Bentar, Bay. Ini Oh ya Kak. Khairil Anwar. Saya coba unmute dulu. Halo.
Ya, Halo. silakan. Halo. Oke, Kak, saya mau nanya. Tadi sebenarnya mau nanya yang di awal sih. Jadi Ya. Oh ya. terkait tentang SEO itu. Kalau misalnya kita mau bikin apa namanya? Kan kalau misalnya kita mau nyantumin nomor telepon, alamat dan lain sebagainya itu kita harus bikin Google Business gitu kan ya, Kak? Nggak mesti sih, Mas. Nggak mesti sebenarnya. Kalau Oh misalnya gitu. mau optimize SEO ya. Terus yang Ah, knowledge board, mungkin yang maksudnya knowledge board. iya, jadi biar nampilin apa namanya di situ tuh ada alamatnya kita, ada nomor telepon dan setahu saya kan harus kita dibikin Google Business dulu kan ya. Oh, iya. Benar. Ya, itu. Nah, itu gimana caranya dan biasanya approve-nya berapa lama dan kalau misalnya nggak di-approve tuh kenapa ya? Karena pernah nyoba juga. Makasih. Sebenarnya jujur, saya cuman punya pengalaman sekali doang untuk itu, Mas. Waktu itu saya mendaftarkan alamatnya kedai buku Jenny waktu itu. Kan waktu itu kebetulan masih di kedai buku Jenny. Nah, itu di bagian mana ya, kalau misalnya interface-nya belum berubah ya. Bentar, coba. Nah, waktu itu saya daftarnya lewat Maps, Mas. Jadi, waktu itu saya tinggal klik terus ngedaftarin bisnisnya. Tapi kalau yang untuk saat ini saya kurang tahu sih ininya alurnya gimana. Seperti itu, Mas. Kalau itu mungkin kalau pengalamannya Logov Mas kemarin itu untuk ini cepat kok sebenarnya. Untuk Google Business akunnya Logov itu kami memang kepentingannya kebanyakan sih mulai untuk Google Maps ya. Google Maps kita mau naruh alamat kantor di Google Maps. Tapi kemudian untuk sekalian ini pasang di Google Business. Tapi tidak lama sih sebenarnya. Kalau tidak salah 3 hari sudah selesai untuk ini. Kalau ada pengalaman tidak di approve, saya tidak pernah sih. Di logo alhamdulillah sekali ini di approve. Mungkin informasinya, mungkin tidak ada, bukan tidak di approve ya, tapi informasinya yang belum lengkap. Kemarin kita di logo memang langsung fotonya, lokasinya segala macam itu sudah clear. Jadi pas dicek, nanti karena soalnya nanti ada orang Google yang biasanya nanti lewat terus ngecek. Nah, kalau itu sudah selesai, harusnya udah ini. Kalau kemarin, kalau waktu itu kedai buku Jenny itu dikirimkan surat. Jadi surat itu berisikan kode yang kalau misalnya kita buka di websitenya Google Business itu kita harus masukin kode itu. Itu untuk verifikasi dulunya ya, waktu 2000 berapa ya saya? 2015 mungkin waktu itu. Metodenya seperti itu. Saya kurang tahu sih sekarang, Mas, gimana metodenya. Sip. Lanjut, baik. Facebook Ads. Oke, terus. Oke, makasih, Mas. Siap, Mas. Sama-sama Afif, Mas. Nah, ini tadi ya. Jadi teman-teman bisa masuk di Audience Insight, terus kemudian misalnya teman-teman mau cari minatnya tiket maskapai penerbangan nih. Nah, teman-teman bisa lihat demografinya di sini, kebanyakan itu di umur berapa sih yang main di Facebook gitu. Terus lihat di lokasi juga, biasanya kalau saya bikin promo biasanya itu based on lokasi ini. Jadi kita compare antara data di Google Analytics sama di Facebook. Jadi teman-teman misalnya kalau untuk cari audiensnya bisa lihat di sini yang mana yang related, itu bisa teman-teman cek. Misalnya di sini nggak ada yang related nih, misalnya ya udah kita coba cari kata pencarian lain, misalnya minatnya misalnya AirAsia misalnya. Nah, ntar kita bisa lihat nih, untuk orang-orang yang suka AirAsia, itu kebanyakan dia juga like apa sih? Oh, ternyata dia like ini Flying Scoot, Singapore Airlines, dan sebagainya. Nah, itu yang ntar kita bisa jadikan audience di iklan kita, biar tertarget kayak gitu. Kita langsung buat aja kali ya ininya. Akun. Ini. Kalau misalnya kalau misalnya kita sudah bikin fanpage, dari fanpage itu sudah langsung bisa beriklan atau gimana? Atau kita harus bikin Facebook Ads lagi atau gimana? Bisa langsung Mas Afif.
Jadi kan misalnya ketika kita bikin fanpage itu kan udah otomatis kita sebagai admin kan. Ya. Nah, admin itu bisa berfungsi juga sebagai pengiklan. Nah, bisa ditentukan kemudian role-role-nya yang lain. Misalnya ada tim yang mau jadi pengiklan itu bisa dimasukkan. Jadi kita tinggal add si akun orang tersebut untuk jadikan pengiklan. Tapi admin juga bisa. Itu Nah, langsung nyambung ke Facebook Ads atau iya, langsung masuk ke sini, Facebook Ads Manager. oh. Oh, langsung ini ya, langsung. Nah, misalnya nih, teman-teman mau buat iklan, kan sebenarnya di sini ini tuh dashboard-nya ketika teman-teman sudah pernah buat iklan, biasanya ada muncul di sini. Jangkauannya, impresinya. Jangkauan itu reach, yang seperti tadi yang saya katakan, kayak satu orang itu terhitung satu jangkauan. Terus misalnya berapa kali dilihat itu terhitung sebagai impresi. Kayak gitu. Pertama diklik dibuat. Nah, terus di sini ada beberapa tujuan kampanye sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ningkatin brand awareness, itu pilih yang ini, kesadaran merek. Terus kalau misalnya tingkatin jangkauan, reach, banyak orang yang melihat, itu pilih ini. Bedanya brand awareness yang kesadaran merek ini sama reach yang jangkauan ini itu adalah dari kalau untuk kesadaran merek, Facebook itu akan cenderung menampilkan iklan ke misalnya satu orang misalnya, tapi dengan frekuensi yang berkali-kali. Misalnya misalnya saya akan melihat iklan misalnya 6 Air itu misalnya bisa 2 kali, bisa 3 kali, itu tergantung dari algoritmanya si Facebook. Terus kalau di jangkauan, kalau yang reach yang kita pilih tujuannya ini, itu berdasarkan banyak orang. Jadi saya akan melihat satu kali, tapi teman-temanku di sekitarku misalnya atau target yang saya pilih itu akan melihat juga. Jadi ini tuh tujuannya itu untuk semakin banyak orang yang melihat, bukan frekuensinya kayak gitu. Nah, terus kalau lalu lintas kunjungan ini tuh lebih ke traffic website misalnya. Jadi misalnya teman-teman ingin orang itu langsung closing ke website-nya misalnya atau mengunjungi website-nya. Nah, itu bisa pakai pilihan ini. Nah, terus kalau untuk interaksi yang ini, itu kalau misalnya iklannya teman-teman itu mau banyak komennya, mau banyak like-nya, mau banyak share-nya, itu ini. Kalau ini pemasangan aplikasi udah jelas, penayangan video juga udah jelas. Kalau pembuatan prospek ini, itu lebih ke misalnya database. Misalnya teman-teman goals dari campaign tersebut adalah untuk membuat database, orang mengisi database. Kayak gitu. Misalnya kayak subscribe email ini dong, website ini dong. Nah, itu tuh biasanya lewat sini pembuatan prospek. Tujuannya ntar goals-nya adalah di database email itu bisa di remarketing lagi. Maksudnya adalah misalnya orang-orang yang pernah isi database itu, kita bisa tampilin iklan yang khusus untuk orang-orang yang pernah isi database tersebut, kayak gitu. Kalau konversi ini itu lebih ke seberapa banyak orang klik buy. Jadi kan mungkin teman-teman pernah lihat iklan-iklan yang ada di Facebook atau Instagram yang kotak-kotak terus di bawahnya itu ada buy. Nah, itu biasanya pakai ini, konversi. Terus kalau penjualan katalog ini, contohnya itu kalau misalnya di Instagram teman-teman lihat ada sebuah gambar, terus pas diklik itu muncul harga-harganya. Nah, itu pakai ini juga bisa. Kalau ini tuh untuk offline. Jadi misalnya teman-teman punya misalnya Palu Bahasa Serigala misalnya. Palu Bahasa Serigala yang baru hadir di Jakarta. Ini tuh cocok untuk kayak gini, case-nya kayak gini, kayak seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, karena ini kalau yang di pembuatan ini sih penting sih. Jadi pertimbangan ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ingat tadi yang
diskusi kita soal funnel, lorong corong-corong itu, kan teman-teman ketika membuat kampanye, itu kan udah harus menentukan nih, oh saya goals-nya adalah untuk brand awareness nih, atau saya goals-nya untuk conversion. Misalnya conversion itu kayak biar banyak orang yang beli produk saya, kayak gitu. Itu tuh tergantung dari tujuan campaign tersebut. Nah, entar disesuaikannya di sini, seperti itu. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Afif. Halo Mas, mau nanya lagi nih. Ya. Ya Mas, gimana? Oke, jadi kan tadi bilang tentang remarketing. Nah, buat remarketingnya tuh yang efektifnya itu pakai apa ya Mas? Apakah pakai apa? Facebook Pixel kah atau kayak gimana sih? Makasih. Nah, kalau yang saya pahami Mas, itu based on ini dulu, apa namanya, goals kita dulu apa. Jadi kan karena ini kan semua cuma alat ya. Fundamental kita misalnya, kita misalnya mau remarketingnya itu orang yang pernah berkunjung ke website kita misalnya. Nah, itu bisa pakai Pixel, bisa pakai Google Analytics misalnya. Datanya kan ntar kita simpan kayak gitu. Mungkin ntar kita akan lebih banyak discuss soal remarketing itu dengan ini pas kita bahas soal audience lookalike atau pemirsa serupa. Oke. Gitu Mas. Mungkin yang lain juga saya Oke, berarti pakainya Facebook Pixel ya Mas? Iya, bisa pakai Pixel. Kalau saya sih pakai dua-duanya sih Mas. Ntar saya lakukan A/B testing. Jadi pernah dengar nggak Mas A/B testing? Pernah. Nah, itu kalau saya biasanya di tim, saya minta mereka untuk melakukan A/B testing. Ini itu sebenarnya lompat sih. Mungkin teman-teman yang nggak tahu jadi A/B testing itu sebenarnya kayak kita mau cari nih formula yang tepat, yang mana sih yang menghasilkan conversion yang banyak misalnya, dengan biaya yang sedikit. Nah, itu kita biasanya melakukan A/B testing. Nah, biasanya juga A/B testing itu budget yang dikeluarkan itu nggak banyak. Misalnya sebelum saya melakukan kampanye yang besar, misalnya saya spend 50 juta. Nah, untuk A/B testing ini saya biasanya misalnya 100.000, 200.000, 300.000, hal-hal yang kecil dulu, kemudian kita lihat nih yang mana aja sih yang efektif untuk kita lakukan. Jadi based on pengalaman saya, A/B testing ini berguna ketika kita kampanyenya itu luas. Maksudnya adalah misalnya kayak contoh case saya adalah misalnya saya lagi kampanye program untuk seluruh Indonesia, dan behavior-nya setiap daerah itu kan beda-beda. Ada yang gampang ke-trigger dengan melihat gambar tersebut. Ada juga yang kalau copywriting-nya itu simple, dia langsung klik kayak gitu. Itu tuh gunanya A/B testing. Jadi kalau saya biasanya, saya akan menjalankan A/B testing dulu, kayak pilot project dulu, lihat kalau daerah Jakarta itu formula yang tepat gimana sih? Oh, pakai kata-kata ini. Oh, pakai gambar ini misalnya. Nah, itu tuh hasil dari A/B testing. Biar ntar pas kita jalanin jadi lebih efektif. Jadi 50 juta itu bisa lebih optimize seperti itu. Tapi itu udah lompat banget sih. Nggak apa-apa, baik. Ini cair saja. Untuk Bapak Ibu untuk diskusi, mungkin saya sudah membolehkan untuk unmute sendiri. Jadi monggo silahkan kalau ada yang mau langsung nimbrung diskusi, silahkan saja. Terima kasih. Nah, terus misalnya nih, saya tujuan marketingnya adalah reach, misalnya. Terus, nah ini bisa teman-teman ini untuk A/B testing tadi. Kalau ini pengoptimalan anggaran kampanye, setahu saya per akhir tahun ini itu Facebook udah menerapkan untuk semua harus pilih pengoptimalan anggaran kampanye. Saya lupa bulannya, tapi maksudnya ini adalah, jadi kita biarin si Facebook ini untuk mengatur gimana sih optimalnya anggaran kita, misalnya 100.000. Oh, kalau 100.000 ini tuh bisa untuk segini orang misalnya. Kalau untuk sekarang kan kita bisa pilih nih, nyalakan atau matikan nih. Kayak gitu. Tapi setahu saya ada berita, kata tim saya tuh,
ini tuh ntar semua orang nggak ada lagi opsi aktif atau mati. Nah, kalau misalnya masih aktif, ini teman-teman bisa pilih nih di sini apakah anggaran hariannya itu misalnya teman-teman mau jalanin kampanye nih selama 10 hari. Nah, per harinya misalnya 100.000. Ini tuh bisa diganti yang ini currency-nya. Nah, currency kita bisa langsung klik di sini 10.000 misalnya. Nah, terus kalau misalnya kita anggaran sepanjang masa promosi, jadi dia inilah jalan sampai iklannya itu jalan sampai habis ininya, sampai habis saldo kita, istilahnya kayak gitu. Misalnya limitnya 10.000. Nah, kampanye kita akan terus jalan sampai limit 10.000 itu habis. Kayak kita ditagih 10.000 kayak gitu. Kalau strategi penawaran juga ini, kalau saya sih biasanya emang biaya terendah sih. Nah, anggaplah misalnya anggaran sepanjang promosi misalnya. Terus kita lanjut. Nah, di sini kan teman-teman bisa nih nama set iklannya apa gitu. Misalnya nama kampanyenya misalnya Bali Nusa, misalnya Bali dan Nusa Tenggara misalnya contohnya. Atau nama program atau macam-macam. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mengklik halaman yang terafiliasi dengan yang tadi kita bahas. Misalnya, kalau di sini kan, saya coba pakai akun saya yang satunya ya, akun iklan saya yang satunya. Jadi saya sebenarnya banyak akun iklan. Mulai dari kita Facebook tidak ada, terus gitu ya. Bikin Oke. Bikin page, terus kita pasang 100.000, itu gimana ngaturnya misalnya? Yang basic mungkin. Oh iya, siap. Oh iya. Saya balik lagi ya kalau gitu. Ini terlalu kalau misalnya mungkin bagi orang-orang yang baru pertama kali mungkin kurang mengerti ya. Kalau misalnya ada yang kurang, itu karena masih belum interaktif. Iya. Misalnya nih teman-teman kalau buat halaman kan yang di sini kan ya. Ya. Misalnya 1, 2, 3. Apa ya? Misalnya. Nggak apa-apa, Mas Kafe juga nggak apa-apa. Majalah. Oke. Nah, misalnya udah ada nih ini kita, halaman kita. Terus? Nah, terus kita masuk di Facebook Ads itu tadi, Kak. Jadi misalnya di testing tadi itu kita terus pilih halaman, saya refresh lagi. Nah, kita udah masuk tuh. Kalau misalnya kita mau bikin iklan, kita masuk di Facebook Ads Manager ini. Oh, ini kita bikin window baru begitu? Sorry. Di sini, Kak. Jadi kita bisa di sini, terus yang ini ada tulisan iklan, itu bisa. Okay. Terus iklan. Buat iklan. Oh, di situ ya. Seperti ini. Saya juga baru tahu ini. Tapi saya kebanyakan langsung, kalau saya mungkin karena kebiasaan kali ya. Jadi jangan pakai kebiasaannya Bayu. Sorry. Terus promosikan halaman misalnya. Terus ini kan yang tadi ini kita bisa pemirsanya itu. Saya bisa buat misalnya semua. Terus, ingat nggak tadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di PPT tadi itu kita kan sudah nentuin nih target market itu tuh kebanyakan misalnya di umur berapa sampai berapa yang main di Facebook atau Instagram misalnya. Atau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalankan bisnis yang udah ada official account-nya, itu kan sebenarnya kita bisa lihat di audience insight. Audience insight itu kita bisa dapatkan, karena kan ini berkaitan nih ntar umur yang kita mau target.
itu kita bisa dapatkan di Facebook Creator Studio namanya. Coba saya share di ini ya, di chat. Jadi misalnya teman-teman udah pernah punya halaman akun Facebook terus atau Instagram, itu bisa lihat insight-insightnya itu di sini, di Creator Studio. Bisa juga upload dan lain-lain itu di situ. Seperti itu. Nah, terus misalnya anggaplah kita udah dapet nih di insight kita itu di Instagram Insight kah atau di Facebook Creator Studio tadi, itu misalnya umur 18 sampai 25 misalnya. Nah, lokasinya ini kita bisa, saya mau iklan saya ini, saya jual, karena kan saya jualan jilbab, misalnya saya mau jualan jilbab saya ini, orang yang beli itu di Makassar, misalnya. Nah, ingat nggak yang tadi kita bahas soal audience interest, minat audience tadi. Nah, teman-teman, hasil dari telusurannya teman-teman, itu teman-teman bisa ketik di sini nih. Misalnya kayak tadi kan, Asia misalnya. Kalau misalnya case-nya ini misalnya jilbab Medani misalnya. Nah, itu kan yang hal-hal kayak gini tuh bisa teman-teman lihat dari yang kita bahas sebelumnya. Nah, kalau saya sih lebih enak untuk ini nih, pengelola iklan. Kenapa kayak Ads Manager ini? Karena kita bisa setting lebih detail sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pusing, misalnya apa yang harus diisi, itu bisa langsung di next aja. Sorry. Balik lagi ya. Coba yang sederhana tadi, Bay. Ya, ini saja yang sederhana. Ya, ya udah. Terus lokasi di atas. Apa ya? Kota Makassar ya? Ini. Nah, ini tuh kita bisa setting untuk berapa kilometer range dari Kota Makassar itu yang bisa lihat. Jadi orang di sekitar lingkaran itu yang tinggal di daerah ini itu bisa lihat semua kayak gitu. Nah, ini pun juga ada best practice-nya itu kayak misalnya teman-teman jual makanan. Nah, biasanya tuh orang settingnya itu 2 kilometer dari mana tuh? Dari titik pusatnya. Nah, misalnya ini kan 17 km. Nah, coba saya persingkat di Biringkanaya. Nah, ini. Misalnya ini, daerah Biringkanaya. Nah, saya mau persempit nih. Jadi kan misalnya toko saya itu saya jualan makanan di Biringkanaya. Nah, saya biasanya kalau best practice-nya itu biasanya dia 2 km. Karena katanya cenderung orang yang di 2 km ini yang dekat kayak gitu. Kayak misalnya dia mau GrabFood misalnya atau GoFood, karena misalnya 2 km jadi ya cost untuk delivery-nya ringan misalnya. Nah, itu salah satu strategi best practice-nya biasanya. Tapi misalnya karena saya mau jual jilbab dan saya mau pilih daerah Makassar, ya udah saya perluaslah daerahnya misalnya kayak gitu. Jadi ini tuh bisa tergantung strateginya teman-teman nanti. Tergantung juga produknya teman-teman. Kayak misalnya kan kalau makanan basah nggak mungkin teman-teman akan menjalankan ads dengan cakupan yang luas, karena begitu orang lihat juga orang akan pasti mikir ketika mau beli makanan misalnya bakso hati raja atau pisang hijau misalnya, tapi jauh satu di Maros, satu di Toraja misalnya, itu kan useless. Jadi kayak teman-teman itu bakalan nge-burning money, ngebuang biaya budget iklannya itu untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi based on produk juga ini sebenarnya. Nah, terus misalnya simpan pemirsa. Nah, terus di sini bisa dilihat nih, ingat nggak yang tadi kita bahas soal kita misalnya anggaran hariannya itu 74 misalnya atau 10.000 misalnya.
itu bisa diatur apakah kita mau harian atau sepanjang masa promosi. Jadi misalnya saya punya uang 1 juta, saya mau jalanin nih, metodenya itu bisa, durasinya itu bisa iklan ini jalan terus-menerus atau pilih kapan iklan ini berakhir. Kalau saya sih biasanya best practice-nya kalau saya pribadi tuh milih yang ini. Kenapa? Karena kan nggak setiap saat orang itu melihat iklan kita, misalnya di jam 3 subuh misalnya. Saya mau jualan es krim, tapi iklan saya itu muncul di jam 3 subuh. Itu kan kemungkinan conversion rate-nya kemungkinan orang untuk membeli es krim saya itu kan jadi rendah. Jadi makanya saya biasanya pakai ini, kayak durasi iklannya itu kapan berakhirnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau di Facebook Ads Manager yang ini, itu sebenarnya bisa disetting, jamnya pun bisa disetting. Nah, biasanya jamnya itu saya dapat dari audience insight dari Instagram misalnya, atau dari Facebook Creator Studio. Kan biasanya muncul kayak gitu. Itu kalau ngubah ke rupiah gimana, Pak? Ini Kak, currency, coba deh. Bukan di situ. Saya lupa kalau di sini. Coba di sini. Oke. Nah, terus jangan khawatir misalnya teman-teman itu misalnya nggak punya kartu kredit misalnya. Nah, teman-teman bisa kayak transfer antar bank misalnya, itu udah bisa juga. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Misalnya kalau di sini kan ini yang tambah metode metode pembayaran. Nih, di sini Kak. Nah, ini kalau ada yang mau langsung case per case bisa. Silakan, saya juga baru Bapak Ibu, jadi saya juga banyak nanya. Nah, kalau untuk ini, jadi kalau di perusahaan-perusahaan kan biasanya dia itu kartu kredit ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa untuk pakai, bisa untuk transfer. Bentar, kalau ini. Bentar, kalau ini, bentar ya, coba saya cek atau ntar kita bahas yang itu. Di akun iklan saya yang satunya itu udah bisa untuk transfer antar bank, kayak gitu. Nah, kalau yang ini tuh misalnya teman-teman anggaran belanjanya itu 10 juta, biar nggak lebih dari 10 juta, teman-teman itu bisa set di sini. Jadi akun ini itu batas belanjanya misalnya 10 juta, seperti itu. Nah, kita balik ke sini dulu ya. Terus tambahkan metode pembelanjaan, terus selanjutnya. Nah, setelah dari sini sebenarnya itu udah kampanyenya akan loading dan akan jalan. Tapi sebelumnya teman-teman perlu untuk mengecek namanya ini, apakah konten teman-teman itu layak atau enggak. Facebook overlay namanya. Tapi tadi itu masukin kontennya di mana, Pak? Apa Kak? Masukin konten. Kalau yang jujur kalau yang ini tuh saya kurang familiar. Kalau yang ini saya baru familiar nih. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini ntar formatnya apa, medianya apa itu bisa. Oh, tapi di sini kita tinggal ketik facebook.com ads manager nanti /ads manager tanpa mesti connect ke page yang tadi. Harus, kalau misalnya harus di set dulu. Kalau misalnya Mas Afif admin atau pengiklan seperti itu baru bisa. Saya coba yang pakai akun saya yang satunya ya. Coba.
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung. Ini sebenarnya lebih Lebih teknis ya ini ya. nggak apa-apa, lebih enak karena dengan sedikit peserta kan jadinya bisa lebih intens sebenarnya. Tapi utangnya dua toh, satu buat umum, satu buat mendalam di logo toh. Oh iya ya. Saya jangkauan terus. Tapi jangan buka punya Nam Air, nanti informasi Oh perusahaan. ini akun Dami juga Kak, yang kalau yang ini. Terus misalnya anggaran hariannya 250.000 misalnya, seperti yang tadi kita bahas, atau anggaran sepanjang masa promosinya misalnya 250.000, anggap 7 juta ya. Terus, nah ini ntar akan dikaitkan dengan halaman dari yang teman-teman udah bikin tadi, seperti ini. Nah, biasanya tuh kalau misalnya si halaman ini udah tertaut dengan Instagram, dia ntar otomatis kok kayak gitu. Nah, tanggal mulainya, jam mulainya seperti apa? Mungkin saya akan sharing kali ya. Ini saya ada akun Dami nggak ya? Itu bisa diatur, Bay. Bisa diatur nggak, Bay, jamnya? Bisa, bisa. Maksudnya Jadi subuh itu nggak usah muncul, nanti munculnya malam, pagi. Bisa? bisa Kak. Oh, bisa. Oke. Nah, Halo, mau nanya dong Kak. ya gimana Silakan, Mas? langsung, Mas. Oke, kalau misalnya tadi kan ngaitin ke linkan ke Instagram kan. Pernah nggak sih case-nya tuh jadi nggak bisa di-linkin ke Instagram gitu? Kalau saya sih so far beberapa akun aman sih Mas kalau saya. Karena kemarin tuh saya ada case di mana Halo. Halo, Mas. itu nggak Halo, bisa Mas. ngelink akun Instagramnya kan di situ. Nah itu nggak bisa ngelink. Itu kenapa ya? Sorry, agak ngadet. Gimana, Mas? Iya, halo. 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 Ya, silakan. Sorry, boleh diulang sebentar, Mas? Tadi agak putus soalnya. Oke, iya. Jadi kan di situ bisa ngeling langsung tuh. Saya pernah nyoba link jadi bisa link ke Instagram itu kan buat ditambah akunnya itu. Di situ kan ada keterangannya. Nah itu nggak bisa. Itu kenapa ya? Coba ini juga Mas, coba kalau saya sih di pengaturan Instagramnya sama di halaman Facebooknya biasanya itu ada crash di situ. Cuman kalau untuk sejauh ini sih kan pernah kayak saya ngasih pelatihan gitu dan pas dicek di pengaturan di Instagram dan di halamannya itu ada yang nggak sinkron misalnya. Biasanya sih di halamannya sih. Nggak Dan sinkronnya tuh kenapa tuh Mas? jadi si waktu itu audiens saya itu pernah dia udah mengkaitkan dengan akun Instagram yang lain dengan akun yang berbeda. Nah, waktu itu kalau saya coba untuk satu akun. Jadi akun yang ada di Facebook sama akun yang ada di Instagram itu jadiin satu. Nah, itu biasanya lebih gampang untuk nge-link. Iya. Karena kan case-nya tuh saya kayak nerusin gitu. Jadi loh kok nggak bisa gitu. Itu kenapa ya Mas ya? Saya belum pernah ngalamin lagi sih Mas. Mungkin ntar saya bisa bantu untuk sambil liatin juga gitu. Soalnya saya nggak bisa memberikan solusi kalau misalnya saya nggak lihat juga gitu Mas. Oke, siap Mas. Iya, maaf ya Mas. Oke, sama-sama Mas, nggak apa-apa. Ya, tapi Terus, mungkin itu ya, kayak tadi ya. Mungkin karena juga melanjutkan, mungkin pernah dilingkan ke akun yang lain juga, terus nggak ketahuan gitu ya. nah, sampai mana tadi ya? Sorry.
Terus, Nah, ini kita sekitar 40 menit lagi. oh ya, Masih ada Google Analytics, Bay? iya Kak. Oh ya, sorry. Kita percepat aja. Sebenarnya ini itu kayak ada sesi tersendiri kalau misalnya teman-teman mau mendalami soal Facebook Ads ini. Terus kalau misalnya nih ini penempatan Dong, Kak. manual misalnya, ya gimana Mas? Lanjut. Mana? Nah, ini nih penempatan manual. Misalnya teman-teman ingat nggak tadi kita udah search di Facebook Ads Library, misalnya kompetitor kita mainnya di mana aja misalnya. Itu tuh bisa jadi, nah mereka itu tinggal klik-klik di sini gitu. Mau nampilin di mana, misalnya mau nampilin khusus untuk di Instagram misalnya, Facebook nggak usah. Itu bisa kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Teman-teman bisa klik juga di sini mau tampilin di story atau dimanapun dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau saran saya sih penempatan manual. Kenapa? Karena kita punya akses untuk menentukan kita mau tampilnya di mana kayak gitu. Mungkin karena target market saya tuh kebanyakan jarang menggunakan Facebook Messenger ya. Jadi saya nggak pernah klik ini nih. Saya biasanya main di sini, Facebook, Instagram, sama Audience Network, kayak gitu. Terus, selanjutnya nih. Oh ya, sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman ada case-case kayak tadi itu bisa kayak one-on-one. Soalnya itu biasanya beda case, beda cara penyelesaiannya juga. Atau kalau Nah, ini tadi. misalnya tidak lama, mungkin bisa Mas Afif share tampilannya, tidak singkat, biar seperti apa, biar lebih. Kan nih saya lagi di jalan sih Pak, Mas Kang, siapa sih Kak? Jadi nggak bisa ini. Jadi mantap. Ini sambil dengar sambil di jalan, ini peserta komit. Ya karena pengen belajar banyak sih sebenarnya. Sama Mas, saya juga pengen banget bisa pintar kayak gini. Lanjut baik. Nah, misalnya nih teman-teman tadi udah ngeklik Facebook sama Instagram. Nah, biasanya udah langsung ada muncul di sini nih. Nah, jadi kalau misalnya halaman Facebook-nya itu udah link sama Instagram, biasanya udah tinggal diklik-klik aja. Nah, terus kalau misalnya video, teman-teman bisa klik ini. Terus pertinjauannya itu gimana sih bentuk iklannya ntar muncul? Nah, kayak gini nih. Di sini nih. Terus kalau carousel ini tuh kayak 2 atau 3 gambar gitu yang bisa di slide-slide. Mungkin teman-teman pernah lihat kayak iklannya Shopee, Lazada, dan sebagainya. Itu biasanya mereka cenderung menggunakan ini nih. Tapi tergantung A/B testingnya juga sih, hasil A/B testingnya seperti tadi. Terus usahain tuh gambarnya, itu kan di sini median nih, yang proper. Jadi kan misalnya kalau yang paling aman itu ketika teman-teman misalnya mau jalan satu adset nih, itu pakai yang square misalnya karena akan tampil di ukuran Instagram Story sama di feed. Karena kan kalau misalnya teman-teman pakai yang otomatis yang ukuran yang persegi panjang untuk Instagram Story, nah itu biasanya akan kepotong ketika teman-teman ngeklik yang tampilan feed. Nah, itu pasti akan kepotong. Kecuali misalnya teman-teman mau bikin 2 iklan, jadi satu iklan itu nggak perlu centang Instagram Story-nya, terus satu iklannya lagi itu khusus untuk Instagram Story. Nah, itu bisa kalau misalnya teman-teman masih mau yang ukuran full untuk Instagram Story, seperti itu. Kalau ini teks utamanya, kalau best practice-nya sih tergantung apa yang kita jual. Nah, kalau saya biasanya itu pakai strategi nih, avoidance of loss. Kalau misalnya pakai untuk promosi-promosi. Misalnya, kalau avoidance of loss itu sebenarnya kayak strategi di mana kita bikin copywriting, kalau misalnya orang itu ketinggalan, dia bakalan merasa kehilangan gitu. Misalnya kayak gini, strateginya si Agung Podomoro, Senin harga naik misalnya. Atau flash sale hanya 1 jam aja kayak gitu, atau hanya 2 jam aja.
Kan itu sebenarnya kalau based on riset, strategi avoidance of loss ini sangat berguna ketika kita mau ngincer closing. Tapi itu tergantung case-nya. Kalau case saya misalnya mau promote tiket, misalnya ada flash sale. Nah, saya biasanya pakai strategi copywriting itu. Karena copywriting-nya ini tuh ntar akan muncul di sini, di si iklannya. Dan kalau bisa sih unique selling point-nya yang ditonjolin seperti itu. Nah, ini pilihannya kalau misalnya mau ditambahin URL atau enggak, boleh, monggo. Biasanya kalau ditambahin URL itu ada yang bisa diklik, terus judulnya misalnya nggak mesti, terus deskripsinya juga, URL-nya misalnya fly6air.com. Nah, kalau buat parameter ini tuh lebih dalamnya sih buat ini, ketika teman-teman udah pasang pixel sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya bisa nge-track kapan dia klik buy atau kapan dia masuk di halaman utama kita, terus dia cuman klik di karir misalnya, atau dia cuman sampai di booking. Itu bisa di track di parameter URL. Tapi ini udah terlalu advance sih. Terus kalau untuk call to action-nya ini bisa nih. Nah, kalau misalnya teman-teman tergantung mau daftar, beli sekarang, dan lain-lain, itu bisa di ini. Ini juga kalau misalnya teman-teman udah mengkaitkan dengan WhatsApp, misalnya WhatsApp for Business, ini bisa nih. Ini kan masih kekunci karena emang kita nggak menyediakan ini. Nanti, oh iya, kalau ke Google Analytics gimana? Nah, kalau Google Analytics itu lebih ke, jadi kan misalnya kalau Facebook itu punya pixel untuk nge-tracking orang-orang yang masuk ke website kita. Google Analytics itu untuk nge-track berdasarkan ininya user dari Google. Misalnya dia loginnya pakai Gmail atau pakai Android, biasanya itu gampang di tracking. Jadi dua sumber ini itu kita gabungin, ada namanya Google Tag Manager. Jadi Google Tag Manager itu yang kemudian mengintegrasikan kedua tracking code ini. Nah, biasanya sih kalau untuk masih awal-awal, Google Analytics itu saya jadikan referensi untuk pembuatan konten ke Afif. Pembuatan konten dan sebagainya. Ntar kita akan bahas. Nah, terus kalau misalnya sudah, ini tinggal klik diterbitkan. Ntar perlu waktu tergantung ya. Kalau misalnya selama COVID biasanya lebih lama. Kalau hari biasa itu biasanya 1-2 hari. Apakah iklan kita itu di-approve atau enggak di-approve sama si Instagram. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, jadi meskipun kita sudah bayar kayak gitu, akan ditinjau juga ya? Iya. Sebenarnya gini Kak Afif. Jadi kita itu belum langsung membayar. Jadi mekanismenya itu gini. Jadi kita memasukkan kartu kredit kita dulu misalnya, atau Facebook kredit kita, tapi itu tetap masih jadi saldo. Sampai kita menggunakan iklan tersebut, baru kita ditagih. Oh, berarti jadi kredit card-nya ditanam gitu? Iya, benar. Aman tapi ya? Nah, beberapa case biasanya ada yang usil biasanya. Untuk nge-hack biasanya, kayak kemarin agensi saya itu dia pasang, ada yang hack akun iklannya, yang dimana akun iklan tersebut tertanam kredit card, terus dia per konversi itu ditagihnya 2,5 juta. Nah, tujuannya dari kalau di billing kan saya tutup ya, misalnya ini udah clear ya. Penerbitan. Oke, tapi metodenya gimana bagusnya, Bay? Yang aman? Transfer biasa atau gimana? Kebanyakan sih ini, Kak, pakai saldo itu. Jadi kita transfer uang ke rekeningnya si Facebook, ntar kan terlimit tuh, udah otomatis terlimit sendiri. Misalnya kita transfer 1 juta ke akunnya itu. Nah, itu bisa. Oh, gitu ya? Nah, di sini ada akun sendirinya? Nah, di sini yang kan tagihan, terus di pengaturan pembayaran, sebenarnya tujuannya biar nggak boncos itu ini, Kak, tetapkan batas pembelanjaan akun Anda. Jadi misalnya batas akun pembelanjaannya itu 10 juta. Nah, Facebook nggak akan menjalankan iklan ketika tagihan itu udah sampai 10 juta misalnya. Iya. Seperti itu.
Tapi kan biar amannya kan misalnya pakai model transfer tadi. Itu Iya. gimana? Jadi biar Kalau 1 juta itu nggak bocor, Bay. itu sebenarnya nggak normal sih. Maksudnya kalau apes kena gitu, kalau misalnya enggak, insya Allah nggak dapat. Nah ini Kak, ini misalnya ini kan tambah metode pembayaran. Nah terus di bank transfer. Nah lanjutkan deh. ATM Prima, bla bla bla. Oh. Jadi misalnya kita cuma transfer 1 juta misalnya. Nah ya udah di saldonya itu cuma 1 juta dan kita bisa menggunakan itu 1 juta doang. Oke. Beda kalau misalnya pakai kartu kredit. Plus minus sih sebenarnya. Ya. Tergantung. Oke, lanjut, Bay. Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Mungkin ini ininya lompat-lompat ya. Saya minta maaf juga mungkin karena terlalu padat. Ini sebenarnya itu kalau biasanya kalau saya ngajarin teman anak-anak atau tim di kantor itu kayak semingguan gitu biar mereka betul-betul paham. Ya Mas Afif, silakan Mas Afif, tinggal bisa di-unmute langsung kok. Mas, mendingan pakai Apa Mas? Putus-putus. Google Analytics atau Google Tag Manager yang konsol. Dua-duanya penting sih Mas. Halo? Halo. Oh iya, ini karena di jalan jadi agak putus-putus, maaf. Oh, iya. Sebenarnya dua-duanya penting sih Mas dan beda-beda fungsinya. Bedanya apa, Bay? Jadi kalau Google Analytics itu untuk saya kasih ilustrasi langsung aja kali ya. Misalnya nih, kalau Google Analytics itu, ketika saya mengunjungi website tertentu tapi atau jangan lompat, baik. Tapi jangan lompat, apa, Kak. Kak? Oh, sorry Kak. Jadi intinya kayak dari awal. Oh ya, sorry. Intinya kayak Google Analytics itu untuk nge-tracking orang-orang yang masuk ke website kita berdasarkan database dari Google. Itu pertama. Terus kalau untuk Google Tag Manager itu lebih advance-nya. Maksudnya gini, ketika misalnya saya mau nge-tracking soal kapan sih misalnya orang klik ini, misalnya read more, misalnya ya. Nah, saya bisa tahu tuh orang, oh ternyata banyak sih orang yang cuma lihat doang sama yang klik read more ini. Atau misalnya anggaplah ini buy. Misalnya kalau di e-commerce kan atau misalnya di websitenya UMKM misalnya buy misalnya kan kalau di e-commerce. Nah, kita bisa tahu tuh berapa banyak orang yang klik sama berapa banyak orang yang cuman lihat di fanpage kita. Itu semua ada ininya, ada penafsirannya masing-masing seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalnya, mau mulai Google Analytics gimana, Bay? Nah, kalau misalnya teman-teman, misalnya kan saya anggap teman-teman itu udah punya website yang digunakan untuk men-tracking kan. Oh, harus punya website sendiri berarti? Benar, karena fungsinya Google Analytics itu untuk men-tracking orang-orang yang datang ke sebuah website, sama kayak Pixel. Oke. Tapi termasuk Blogspot, WordPress? Iya, benar. Ya. Itu blog juga bisa. Oke. Nah, kalau Google Tag Manager kan ketika kita udah ngisi, kita bisa tahu nih berapa banyak orang yang klik ini kayak gitu tombolnya gitu. Cuman kalau di 6R sih sebenarnya ada di bagian IT-nya itu udah otomatis, jadi kita nggak pakai Google Tag Manager sebenarnya. Untuk perusahaan-perusahaan lain misalnya yang itu biasanya pakai Google Tag Manager. Okay. Nah, terus misalnya kita udah punya website nih misalnya. Ya. Anggaplah website saya. Terus kita mau bikin Google Analytics. Nah, itu langsung masuk aja di analytics.google.com. Nah, ntar ada ininya, ada buat akun, terus next aja. Nah, ntar yang teman-teman perlu perhatikan adalah di bagian, kan misalnya ini kalau misalnya Google Analytics
yang baru itu biasanya ini kosong nih, dashboardnya masih kosong. Nah, itu klik admin untuk tahu tracking code-nya yang mana. Tracking code, terus di info pelacakan. Terus kode pelacakan. Jadi kita harus tanam tracking code untuk website tertentu. Kalau misalnya teman-teman pakai CMS, misalnya WordPress atau Blogspot, biasanya kita tinggal pakai ini plugin. Nah ini yang harus kita tanam di website kita. Baik. Nah kalau ya Kak. Nah, kalau misalnya pakai websitenya Logov di tracking. Untuk jumlah itu setahu saya dulu enggak Kak. Jadi kayak tinggal install pluginnya. Anggaplah misalnya case-nya adalah website saya ya. Karena website saya ini WordPress, jadi saya misalnya udah login di WordPress-nya. Okay. Terus saya tinggal install di plugin, terus install. Nah, saya ntar tinggal search Google Sitekit namanya. Nah, saya search di sini ya. Di sini. Nah, ini. Karena saya udah install, jadi tinggal itu. Misalnya teman-teman baru, biasanya itu ada tombol installnya, terus teman-teman tinggal masukin. Misalnya kan kalau udah diinstal, udah diaktifasi, teman-teman kan muncul di bagian kiri nih, bagian kiri dashboard. Nah, terus pilih setting. Terus admin setting. Ini. Anggaplah belum ya. Anggaplah belum. Ini sudah Google Analytics maksudnya, Pak? Nah, ini kan platform WordPress, Kak. Ya, kalau case-nya ini adalah case platform WordPress. Nah, ntar kita tinggal copy ini aja ID pelacakan, terus simpan di site-nya ini. Oke, ngerti. Nah, kayak gitu ininya. Sip. Jadi kita udah nggak perlu copy paste lagi nih. Ini kan kalau misalnya websitenya dibuat dari awal, misalnya kayak 6R misalnya kan. Karena 6R itu bukan CMS, jadi harus dia tanam code ini itu di setiap halaman gitu. Ini biasanya kerjaannya si IT sih, bagian IT. Cuman kalau misalnya untuk WordPress dan sebagainya itu kita bisa pakai ini. Enak kok. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya Kak Afif ya. Ya, boleh. Sorry. Coba saya pakai jangan yang data. Gimana generate info-nya? Iya, kalau misalnya, jadi kan ini mungkin karena terlalu padat ya, nggak dari awal-awal banget. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung. Misalnya event itu soal ads kah, best practice-nya gimana kah, kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, misalnya ini. Jadi dari Google Analytics ini tuh kita bisa tahu tuh orang-orang itu berasal dari mana aja misalnya. Misalnya di ini nih. Di audience overview misalnya dulu ya. Jadi Google Analytics ini juga saya jadiin salah satu referensi saya ketika mau menganalisis apakah kampanye saya di sebuah daerah itu efektif apa enggak. Jadi kan karena saya megang 28 station, saya mau tahu nih daerah-daerah mana aja yang cocok untuk dijalankan digital marketing misalnya. Nah, ntar muncul nih di City misalnya. Kalau ini data dummy sih Bapak Ibu sekalian, ini datanya Google, data dummy untuk belajar. Jadi ntar saya akan share juga cara untuk Google Merchandise ini gimana. Nah,
anggaplah ini di Indonesia ya. Jadi saya bisa tahu ntar daerah-daerah mana aja misalnya di Indonesia ketika saya running kampanye saya bisa tahu oh daerah ini cocok untuk digital marketing karena banyak orang yang visit ke daerah itu tersebut. Terus daerah ini karena usernya dikit kayaknya belum cocok atau ada yang perlu dioptimize, misalnya apakah iklannya kah atau apanya kah, seperti itu. Itu jadi pertimbangan saya juga. Seperti ini. Kan kalau country ya juga. Tapi saya biasanya kalau tergantung strategi sih, kalau misalnya saya itu biasanya pakai city, karena skopnya Indonesia. Terus ada lagi tuh ini, demografi. Ingat nggak Bapak Ibu sekalian tadi kayak iklan tadi itu kan kita bisa menentukan berdasarkan umurnya misalnya. Nah, ntar kalau misalnya websitenya udah running, Google Analytics-nya udah running, kita bisa lihat nih, oh ternyata pengunjung saya kebanyakan itu adalah umur 25 sampai 34 tahun misalnya. Nah, ini tuh ntar saya bisa remarketing. Jadi saya udah nggak perlu nih pilih yang umur misalnya 65 tahun ke atas misalnya atau 45 tahun ke atas. Kenapa? Karena kebanyakan visitor saya itu kebanyakan 25 sampai 34 yang bisa menjadi indikasi bahwa konten-konten saya itu kalau konten kayak gini tuh cocoknya untuk umur-umur kayak gini loh, kayak gitu. Terus interest ini bisa juga dilihat. Nah, ini kita bisa lihat nih interest-nya apa aja. Kalau ini biasanya saya gunain untuk ini pembuatan konten. Misalnya konten-konten apa sih yang perlu saya angkat atau gayanya gimana sih? Saya tinggal briefing agensi atau ini tim desain. Tolong dong bikin yang modelnya kayak lebih ke temanya movie-movie misalnya. Karena based on analitik dia kebanyakan suka nonton kayak gitu. Terus ini di acquisition itu sebenarnya kita bisa ngecek dari mana aja sih ini orang-orang yang berkunjung ke website kita. Kalau organic search ini tuh kayak dia tuh ngeklik di Google misalnya Nam-Air. Nah, kehitungnya masuknya di sini nih. Nah, kalau direct itu dia kayak langsung ketik www.flynamair.com misalnya. Nah, itu masuknya di direct. Referral ini tuh kayak misalnya kita kasih bagi-bagi link terus orang klik misalnya kayak gitu. Oke. Kalau kayak itu sih sebenarnya ininya. Cuman untuk ini kan mungkin skalanya yang saya bahas ini ya company ya misalnya ya. Mungkin untuk teman-teman UMKM yang bisa dijadikan acuan itu misalnya tergantung produknya juga sih. Kalau misalnya produknya itu baju muslim, terus teman-teman ngejalanin iklan misalnya brand awareness atau reach yang skopnya itu Indonesia. Nah, teman-teman bisa validasinya itu kayak daerah mana aja yang worth it untuk dijalankan itu lewat ini juga. Misalnya di audience, terus di geografi. Karena misalnya nih, teman-teman misalnya kan nggak mungkin kalau misalnya se-Indonesia terus. Teman-teman udah tahu, oh ternyata kalau saya jalankan iklan saya ini di daerah Jakarta, Makassar, sama Bau-Bau misalnya, oh ternyata kebanyakan yang lihat itu cuma di daerah Bau-Bau, di Jakarta sama Makassar misalnya rendah viewersnya. Nah, validasinya dari mana? Validasinya itu dari sini, Google Analytics biasanya. Kalau misalnya teman-teman punya website. Seperti itu. Kalau Facebook Ads tidak bisa kayak gini ya, Bay? Sebenarnya Facebook Ads itu kayak dia di bagian awal sama di bagian akhirnya, Kak. Maksudnya gimana? Jadi biasanya kan kalau A/B testing, saya tetap pakai Facebook Ads misalnya. Udah jalan nih. Nah, saya arahkan orang untuk membeli ke website saya. Nah, di website saya itu kan udah ke filter, pelan-pelan ke filter nih. Yang mana yang benar-benar mau beli sama yang enggak misalnya. Atau yang mana yang kalau misalnya kita jalankan kampanye di seluruh Indonesia, ternyata 10 daerah itu punya potensi besar untuk kita jalankan lagi kampanyenya, itu berdasarkan biasanya kita gunain Google Ads, Google Analytics, Kak. Seperti itu. Jadi misalnya nih,
kalau remarketing itu kan kayak saya udah pernah jalanin iklan, terus saya mau lihat di daerah mana aja yang efektif. Nah, saya akan menjalankan iklan selanjutnya dengan konten yang sama mungkin, tapi untuk daerahnya itu saya persempit berdasarkan web visitor yang banyak dikunjungi, misalnya dari lokasi mana, lokasi mana, lokasi mana. Saya nggak lagi mentarget Indonesia, seperti itu sih. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meminimalisir cost. Jadi kan sama meningkatkan efektivitas dari iklan itu tersebut. Sama kalau best practice-nya sih strategi untuk digital marketing, tapi saya nggak tahu ya kalau produk lain. Kalau produk tiket pesawat itu strateginya gini, 7531. Maksudnya adalah 7 hari sebelum hari H misalnya, saya jalanin iklan, terus saya lihat nih, oh ternyata datanya kebanyakan yang akses itu di daerah Jakarta sama Makassar. Ya udah, di 5 harinya itu saya persempit lagi tuh, yang saya jalanin iklannya itu di H-5 itu cuman daerah Makassar sama Jakarta doang misalnya. Terus pas di H-3 ternyata makin persempit nih, umur sekian sampai sekian yang ada di daerah Makassar. Nah itu bisa juga tuh di set di Facebook Ads. Nah itu sampai 1 hari. Tujuannya adalah biar conversion rate-nya itu tinggi, kayak gitu biasanya Kak Afif. Oke. Nah, terus ini out of topic ya. Mungkin yang kita bahas itu terlalu teknis mungkin ya bagi orang-orang yang pertama kali main ya. Nah, saya mau share misalnya teman-teman yang udah punya akun Instagram misalnya. Terus mau lihat nih pertumbuhan akunnya atau pertumbuhan akun kompetitornya misalnya. Ya udah bisa diklik di sini aja. Tapi itu khusus yang bisnis ya, Bay? Iya Kak, bener. Khusus yang bisnis doang nih. Okay. Akun bisnis maksudnya. Jadi misalnya teman-teman mau lihat di Instagram pertumbuhannya berapa sih? Ini kayaknya kompetitornya 6R ini AirAsia ya? AirAsia terus dari tadi contohnya. Enggak, contoh yang ada di kepala itu biar lebih gampang itu sih Kak. Lanjut mungkin sekitar 10 menit, Bay. Sisa 10 menit. Terus setelah itu mungkin ada semacam closing statement kalau tidak ada ini. Mungkin apa yang bisa kemudian kita bisa input, insight secara umum, kalaupun ternyata ini masih terlalu advance ternyata buat kami semua. Oh iya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan ini sih socialblade.com untuk ngecek followersnya berapa, terus pertumbuhan akun ini gimana sih, kayak gitu. Kan ini bisa kelihatan nih di sini nih. Nah, terus misalnya nih ketika saya mau audit konten, misalnya saya mau tahu nih konten-konten yang mana aja punya saya itu yang banyak viewersnya, banyak likes-nya, banyak share-nya, dan sebagainya. Engagement rate-nya tinggi. Nah, saya pakai fanpaykarma.com. Ini tuh sebenarnya freemium, maksudnya kayak kita dikasih akses gratis 7 hari apa 14 hari ya. Setelah itu kita harus bayar. Cuman kalau misalnya pun kita nggak bayar, kita tetap masih bisa menikmati fasilitas ini, cuman dengan berbagai keterbatasan. Seperti itu. Seperti itu sih. Sama ini. Sebenarnya ini terlalu advance ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian sini, itu untuk pixel tracking namanya. Pixel tracking itu kalau misalnya kita mengunjungi sebuah website, terus dia menanamkan pixel tracking ini. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung menandakan bahwa dia itu menanamkan, misalnya kita pernah login di Facebook kita, di device kita. Terus kita mengunjungi website ini. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung Facebook itu mengambil data kita, men-tracking kita, itu tapi berdasarkan unique ID ya. Jadi itu pakainya ini, Facebook Pixel. Kalau Google Tag Manager itu trackingnya itu pakai add-ons namanya Tag Assistant. Ini di sini. Ntar muncul kayak gitu. Ini sorry ya kalau misalnya ini terlalu menjelimet. Bagi teman-teman. Baik, kita masih punya 10 menit, Bay. Bisa nggak kira-kira kemudian apa lesson learned-nya misalnya kalau misalnya kita bicara Facebook? Oh ya. Digital marketing, spesifik ke Facebook Ads, Google Analytics. Nah, kalau misalnya nih
teman-teman ya, kalau apalagi untuk UMKM kan biasanya budgetnya limit kan untuk marketing kan. Nah, itu kalau saran saya pribadi itu gunain ini sih Facebook Ads. Karena kan Facebook Ads itu di dalamnya ada Facebook sama Instagram. Untuk orang Indonesia sendiri, based on riset 2019, kebanyakan itu udah main di dua platform tersebut. Kayak misalnya orang-orang tua itu mainnya di Facebook. Kalau misalnya mau jualan tentang barang-barang yang mentargetkan orang tua bisa lewat Facebook Ads. Terus kalau misalnya anak-anak muda itu biasanya lewat Instagram seperti itu. Kalau misalnya pengembangan selanjutnya yaitu kalau misalnya teman-teman punya website bisa pasang Google Analytics sama Facebook Pixel kayak gitu. Cuman sebenarnya masih banyak hal yang bisa dieksplor di Facebook Ads itu sih sebenarnya. Cuman karena mungkin nggak ada waktu lagi ya. Oke, baik, sorry, baik. Saya mungkin di lain kesempatan kita bisa gimana Kak? Sorry, sempat kepikiran. Kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu sekarang masih relevan nggak sih sebenarnya kita generate website, misalnya saya bikin bisnis langsung pakai website atau mending pakai sosial media dulu? Tergantung skupnya. Biasanya ada orang yang ujuk-ujuk mau bikin website tanpa tahu tujuannya dia bikin website apa misalnya. Kayak makanya penting banget yang kita bahas di awal yang di PPT itu funneling itu. Jadi misalnya kan kalau misalnya website itu tujuannya untuk closing misalnya e-commerce, ya itu oke, masih worth it misalnya kalau bagi saya pribadi ya untuk UMKM. Konteksnya UMKM. Tapi kalau misalnya nih kita UMKM terus kita dengan keterbatasan dana mending mainnya di Instagram dulu kah atau di Facebook dulu kah atau langsung aja di Shopee sama atau marketplace lainnya. Jadi kayak kita ngiklan di Facebook sama Instagram tapi direct kita ngarahinnya itu ke akun Shopee atau akun Tokopedia kita seperti itu. Itu lebih worth it daripada kita harus bikin website kalau saya pribadi. Karena kalau sebagai gambaran, ketika teman-teman mau bikin website, teman-teman harus membayar biaya domain sama biaya hosting. Belum lagi untuk pemeliharaan aplikasinya kayak gitu. Bagi sebagian orang itu dianggap ribet, jadi makanya biasanya saya nggak terlalu ini sih. Apalagi SEO misalnya. Untuk konteks UMKM, menurut saya pribadi, ada beberapa produk yang cocok kita gunain SEO atau SEM, ada juga produk yang enggak. Seperti itu. Oke, sip. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup untuk sesi diskusi kali ini? Materinya bisa lewat apa nih Kak? Ya, silakan Mas Afif. Ya, gimana Mas Afif? Dari ini di-share-nya nanti lewat mana nih? Gimana? Slide-nya? Di-share-nya lewat mana? Oh, slide-nya nanti harusnya di-share sama panitia. Ini ada. Sudah ada. Ini Gercep ternyata panitianya. Itu ada di kolom chat, Mas Afif. Silahkan diklik sebelum kita menutup meetingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja pemaparan. Mohon maaf kalau misalnya ternyata tidak cukup konteks di Bapak Ibu, tapi kemudian saya pribadi sebenarnya mendapat gambaran terkait bagaimana pentingnya insight lain selain misalnya kalau kita bicara tentang digital marketing, umumnya itu bicara tentang website segala macam. Padahal ternyata sudah ada juga tadi dikonfirmasi bahwa ternyata tidak terlalu efektif. Ya sesuai dengan konteksnya dan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih juga Mas Bayu sudah berkenan untuk sharing. Semoga untuk selanjutnya untuk sesi intensif dengan logo Celebes itu bisa terrealisasi lebih cepat. Soalnya Mas Bayu ini banyak kesibukan, jadi termasuk
hoki kita bisa dapat kesempatan diskusi sama Mas Bayu. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari Log of Syllabus yang masih ada. Semoga ada yang bisa dipetik dari sini dan Mas Bayu ini sangat welcome kok. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau kontak Mas Bayu, silahkan dikontak tadi. Dan beliau ini cukup terkenal kalau kita googling kok, Andi Bayu Indra. Bisa dilihat di mana Mas. Bagaimana dia juga aktif di digital marketing. Jadi jejak digitalnya banyak untuk ditelusuri. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.